رب العالمين. فاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا سيدنا الإمام أحمد بن عيسى سيد العظام محمد بن علي وعلى آله وصحبه وسلم ساداتنا العالمين، وإلى أرواح خصوصا صاحب الكتاب الإمام قطب الرشاد وقطب العباد والبلاد سيدنا الحبيب بن علوي بن محمد الحداد ورسول إبراهيم جميع سلسلة الحدادية إلى سيدنا الحبيب علي بن الإمام الغزالي والإمام الشافعي والإمام النووي ووصولهم وفروعهم إلى الروح، خصوصا سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي إلى روح سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عمر الشافعي الأولادي خالد محمد الحسن عبد الله بن نصر عبد الله بن عمر الشافعي الأولادي إلى روح الحبيب عبد الله بن شهاب الدين وصلي عليهم إلى روح الحبيب علي بن الشافعي الحبيب بن عبد الله بن زبير وسلم محمد وصلهم وفروعهم إلى روح الإمام الحبيب شيخ مسلم وعبد الحبيب شيخ مسلم الحبيب حامد بن عباس محمد بن أخي محمد من علمنا الحبيب وصلهم وفروعهم إلى روح الحبيب الرحمن الرحمن سلام الحبيب الحبيب مصطفى بن عبد البحر إلى رزين الوالد الحبيب الرحمن بن شيخ مسلم وعباس إلى روح العالمين الأعراب قدم عليهم بالجبل من الندى وعلى مسلم إلينا إلى روح وعلى مجلس من الجبل إلى رجاء محمد بن سعيد وصولهم وإبراهيم وإلى روح وبهجك من رجل إلى الله ما بن من إلى روح الإنسان إلى روح محمد بن سعيد وصولهم وإبراهيم إلى روح سيدنا ابن عبد الصمد وصولهم وإبراهيم إلى روح سيدنا الوالد إلى أحمد محمد رسول ونهج العظيم النبي وصولهم وإبراهيم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى وعلى طول العمر بطاعة ورضا بخير ولطف عام وسلامة على هذه النيات الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Rutin malam Senin di Masjid Jami' Al-Barakah rahimahumullah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di waktu yang penuh barakah pada malam Senin pekan ketiga untuk melanjutkan ta'lim rutin di dalam pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal, beliau melanjutkan setelah mengawali kitabnya dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah,
dan selanjutnya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menerangkan bahwasannya Allah menjadikan Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik makhluknya dan menjadikan umat Nabi Muhammad SAW khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang Allah utus di tengah-tengah manusia. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menerangkan kenapa kita itu disebut oleh Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Apa sebabnya? Kalau di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab kita itu senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka di dalam kitab ini diterangkan ada 10 alasan, 10 faktor kenapa kita itu dijadikan khairu ummah. Yang pertama telah dijelaskan pada bulan lalu. Yang pertama, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pertama, kita beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, mengerjakan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, saling bergotong royong di dalam atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kelima, wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak bergotong royong atas perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan permusuhan. Kemudian yang keenam, tandanya atau faktornya kita dijadikan sebaik-baik umat, wa yuqimunas shalah, dan kita itu menjaga, mendirikan salat 5 waktu. Kemudian yang ketujuh, wa yu'tunaz zakat, menunaikan zakat. Kemudian yang kedelapan, wa yatawassauna 'ala sabri, saling menasihati atas kesabaran. Kemudian yang kesembilan, wa yujahiduna fi sabilillah, dan senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, alasan atau faktor kita dijadikan khairu ummah, sebaik-baik umat, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidak takut hinaan orang-orang yang menghina, min ahli zayghi wal khidlan, dari orang-orang yang sesat dan orang-orang yang buruk atau orang-orang zalim, ya, atau orang-orang zalim. Maka ini 10 tanda, 10 alasan, 10 faktor kita itu disebut-sebut sebagai khairu ummah, khairu ummatin, ya, sebaik-baik ummah. Ya, artinya kita ini termasuk umat terpilih dari umat-umat yang lainnya. Ya, maka kita patut bersyukur, kita wajib bersyukur setiap harinya. Alhamdulillah,
Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah kita terangkan perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka tadi itu Pak 10. Beriman kepada Allah. Yang kedua dan ketiga beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa orang dari kalian yang melihat satu kemunkaran, kemudian kalian dapat mencegahnya, dapat menghentikannya, falyughayyirhu biyadihi, maka hentikanlah, cegahlah dengan kekuatanmu. Jadi kata Nabi, ya kalau kita punya power, kita punya kekuatan, ya, kita punya keberanian, ya kita hentikan itu kemunkaran. Falyughayyirhu biyadihi ini maknanya luas. Ubahlah dengan tanganmu sendiri. Bisa dengan pangkat jabatan seorang presiden, perdana menteri, para menteri dan wakilnya, pejabat dari mulai legislatif, eksekutif, yudikatif, DPR, DPRD, MPR, terus ya, kemudian pejabat wilayah, ibu kota, gubernur, wali kota dan sebagainya. Maka mereka ini punya kekuasaan untuk yang namanya amar ma'ruf dan terutama nahi munkar. Artinya kalau ya, orang yang punya pangkat jabatan itu dia memegang teguh keimanan, mudah bagi dia tuh buat nahi munkar. Hanya secara kertas, hitam di atas putih, asal punya keberanian dan mental yang kuat dan tentunya didukung oleh umat Islam, nah, itu selesai itu kemunkaran. Ya, itu dengan tangannya, dengan kekuatannya, atau memang seumpama yang kedua, ya bimana kekuatan di tangannya, keberanian. Dia berani ngebubarin pesta miras sendiri seumpama. Dia berani membubarkan prostitusi, walaupun memang resikonya berat. Ya udah pasti dimusuhin banyak orang. Ya, tetapi itulah resiko daripada nahi munkar. Maka kalau nggak bisa, kata Rasulullah, falyughayyirhu bilisanihi. Fa illam yastati, maka kalau nggak bisa, fa bilisanihi, dengan ucapannya, dengan lisannya, ya, dengan keindahannya dalam menyampaikan nasihat dari Al-Quran, dari hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau udah nggak bisa juga, nggak punya power, lisan pun nggak berucap apa-apa, nggak komentar apa-apa, maka yang ketiga ini fa biqalbihi, maka ubahlah itu kemunkaran dengan hatinya. Minimal ada iktiraf, ada ketidaksukaan atau ketidakrelaan terhadap maksiat yang dia lihat. Fa biqalbi. Ada orang depan kita, dia minum minuman keras, kita nggak reto dalam hati, cuman kita nggak punya keberanian, ya, kita pun nggak berani negornya, nggak bisa menghentikannya, maka minimal di dalam hati kita. Fa biqalbi, hati kita nggak ridho adanya satu kemunkaran atau satu kemaksiatan yang kita saksikan, yang kita lihat sendiri. Itu udah paling minimal banget kata Nabi, wa huwa adhaful iman, dan yang demikian itu adalah serendah-rendahnya keimanan. Tapi udah bagus. Artinya ada di dalam hatinya itu ya rasa bersalah, ya rasa tidak ridho,
tidak suka dengan apa yang dia saksikan dari kemaksiatan. Ini step by step dalam berdakwah, terutama dalam nahi munkar. Nah, selain daripada itu ya berdoa. Ya, kita doakan itu orang-orang yang mengerjakan kemunkaran, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kita doakan mudah-mudahan segera bertaubat. Dan kalau sudah bertaubat, taubatnya nasuha. Ya, dan ketika dia sudah bertaubat, ya kita menerima mereka. Artinya kita dampingi mereka untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Saling bergotong royong dalam kebaikan ketakwaan. Walaupun hanya sekedar memberikan petunjuk, memberikan daripada arahan, atau walaupun sekedar memberitahu akan satu kebaikan. Dia demen dengan kebaikan, cuman dia nggak bisa melakukannya, tapi dia bisa mengajak orang lain untuk melakukannya. Maka ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin mithlu ajri fa'ilihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, satu jalan ibadah, amal saleh, maka dia mendapatkan seperti orang-orang yang melakukannya. Jadi setiap orang yang beramal saleh, setiap orang yang berbuat baik, tanpa disadari kita yang ngajak dia, kita kebagian pahalanya. Mithlu ajri fa'ili, seperti pahala orang yang melakukannya. Ya maka itulah yang dimaksud, jangan pernah berhenti untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Masalah diterima atau tidak diterima, direspon atau tidak direspon ajakan kita, dakwah kita, panggilan kita untuk dia mau beramal, untuk dia mau beribadah, itu soal belakangan. Ya, sebab itu kan masalahnya adalah masalah hidayah, dan hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting kita ngajak, yang penting kita dipublikasikan, di-share, disebar ya, ke banyak orang, supaya orang-orang itu bisa melakukan kebaikan tersebut, walaupun kita yang mengajak belum tentu mengamalkannya. Tapi yang lebih bagus ya udah ngajak, udah ya menyebarkan kebaikan, dan dia memang mengamalkannya. Maka ini yang paling ideal, yang paling bagus, yang paling afdal. Kemudian yang kelima, wala yata'awanuna 'alal ilmi wal 'udwan. Dan sebaliknya, janganlah saling bergotong royong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, maka ini adalah tanda yang kelima. Ya, tandanya umat Nabi yang sebaik-baik Nabi itu gak suka kalau orang lain itu bergotong royong dalam kemaksiatan. Ya, jadi maksiatnya berjamaah, maksiatnya bukan individu lagi, tapi maksiatnya sistematis, maksiatnya penuh dengan strategi. Maka yang demikian ini ya ta'awanun 'alal itsmi wal 'udwan. Gotong royongnya bukan dalam ibadah, bukan dalam amal saleh, bukan dalam kebaikan, tapi gotong royong dalam kemaksiatan. Tentu ini adalah kerugian yang nyata kalau kita sampai mau gotong royong kerjasama dalam satu kemaksiatan atau dalam satu keburukan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itu tanda yang kelima. Kemudian tanda yang keenam, ketujuh adalah jaga salat, dirikan salat dan membayar
zakat. Nah, ini udah sering dibahas di bab ibadah, bab fikih, yaitu di bab sholat sampai selesai. Kemudian yang kedelapan, wa yatawasawna 'ala sabri, saling memberikan nasihat, saling mendengarkan nasihat, kita saling untuk mengingatkan orang lain ya dalam kesabaran, menasehati, mewasiatkan dalam kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan yang pertama salat, yang kedua dengan sabar, yang kedua dengan sabar. Sabar ini pahalanya sangat besar, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita saling menasehati, saling ngingetin, ya, saling berwasiat. Kedua belah pihak itu saling memberikan wasiat, memberikan nasihat tentang kesabaran. Dan seluruh nabi dan seluruh rasul, mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah jaga amarah diri mereka, yang Allah bimbing emosi hawa nafsu mereka. Jadi ya memang ada istilah atau ada ajaran ulama bahwasanya sabar itu memang memiliki beberapa tingkatan. Ya, kata Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sabar itu Pak ada 3 tingkat. Sabar ada 3 tingkat. Tingkat yang paling rendah kata Imam As-Suyuti adalah as-sabru 'alal maksiyah. As-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah, ujian, cobaan. Itu sabar yang paling rendah. Ya, sebab kita tahu ya kita di dunia ini memang Allah Ta'ala menciptakan kita itu beraneka ragam permasalahan dan persoalan yang berbeda-beda. Ya, maka kita kudu sabar, sebagaimana sabarnya para nabi, para rasul ketika mereka menerima ujian dan cobaan. Ya, sabar kalau ada sesuatu yang hilang dari kita, sabar kalau ada musibah yang menimpa kita. Ada yang meninggal dunia, ada yang kecelakaan, ada yang mati mendadak, seumpama. Atau sabar menghadapi bencana alam, banjir, longsor, apalagi ya, gunung meletus, angin puting beliung. Itu kan macam-macam bencana alam tuh. Ya, maka kita sabar dengan yang demikian itu. Ya sabar, ya namanya bumi ini udah tua. Ya kan kata Nabi nih, bumi ini usianya udah jutaan tahun. Kata Nabi, bumi ini seperti nenek-nenek yang masih berhias, bercolek dirinya, mempercantik dirinya. Di bumi yang kita injak nih Pak, saban hari nih, itu Nabi bilang kayak nenek-nenek, tapi nenek-neneknya masih pinter dandan begitu. Ya, sekarang kalau kita ketemu umpama pulang ntar habis isya, bapak-bapak pulang ke rumah masing-masing, pas-pasan ketemu nenek-nenek menor banget dandanannya. Ya, pakai rok pendek, pakai celana kaos pendek, ya daster neckbone umpama ya. Ya, kemudian pakai bedak, masih pakai ginju, masih pakai skincare. Kira-kira kita kalau lihat nenek-nenek begitu nafsu apa kira-kira? Nafsu apa ya? Kayaknya mikir ulang gitu ya.
ya mikir ulang. Kecuali kalau yang masih muda lain cerita kan gitu. Jangankan bapak saya juga masih kan gitu. Iya, artinya beda. Kita lihat namanya orang udah sepuh, udah tua, terus pakai hiasan diri, pakai make up, itu nggak enak dilihatnya, nggak enak. Nah, begitupun kita tinggal di atas muka bumi, kagak tanpa kita sadari kita diri tinggal di atas bumi yang sudah tua, cuman kelihatannya masih muda, kelihatannya masih indah. Padahal buktinya sudah nyata kalau bumi ini udah tua. Gempa bumi, gunung meletus, longsor, apalagi puting beliung, kemudian tsunami. Ini kan bukti kalau makhluk itu memang hidup. Ya, bumi ini makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah, yang sewaktu-waktu dia bisa hancur, sewaktu-waktu dia bisa kembali lagi, dan sewaktu-waktu bisa hancur kembali. Ya, maka itulah ya fase kehidupan yang memang Allah gambarkan bahkan dari bumi yang kita tempatin sekarang. Ya, bumi yang kita tempatin sekarang. Ya, dan seiring zaman ya makin berbeda keadaannya, ya makin berbeda suasananya. Ya mungkin dulu kalau pagi-pagi kita masih ya ngerasain namanya kabut, ya kemudian embun, ya kemudian udara yang sangat sejuk. Cuma sekarang karena globalisasi, ya karena gas emisi, karena macam-macam lah, ya teori fisika dan sebagainya, ya gitu dikit-dikit udah kita nggak rasain lagi, ya karena banyaknya pencemaran udara dan sebagainya. Ya maka ini bukti kalau dunia ini sudah tua. Cuman kitanya aja yang kagak ngelihat dunia ini tua. Kita ngelihatnya dunia ini masih muda. Bumi ini masih ABG, padahal dia udah nenek-nenek. Kemudian yang kedua, naik lagi musibah yang pertengahan. Jadi kalau ngadepin musibah, sabar yang pertengahan. Kalau sabar terhadap musibah itu ternyata musibah yang paling ringan. Naik yang kedua, kata Imam Suyuti, musibah fil maksiyah. Ya, musibah dalam fitarkil maksiyah, dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini termasuk sabar yang mesti kita tingkatkan. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu atau kalah dengan rayuan bujukan syaitan, sehingga kita menjalankan atau melakukan satu kemaksiatan yang mana ya kita tidak bisa mencegahnya. Makanya sabar terhadap maksiat itu berat. Ya, sabar terhadap maksiat itu berat. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, jagalah diri kalian, ihfazillah yahfazka tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah menjagamu. Maksudnya jagalah hak-haknya Allah, diantaranya tarkul ma'asi, kita ninggalin maksiat, maka Allah akan menjagamu. Ya, makanya resep rahasia orang-orang soleh, mereka itu panjang umur dan sehat walafiat. Kalau yang di zaman dulu banget, ada namanya pengarang kitab Fathul Qorib. Ya, itu kitab klasik yang sering dipakai di kurikulum pesantren, bahkan di perkuliahan, bahkan di masjid-masjid kita pakai fikihnya, namanya Fathul Qorib. Fi masail takrib, syarah dari matan takrib. Itu pengarang matan takrib atau al-ghayah wa takrib itu namanya Imam Abi Syuja. Imam Abi Syuja ini panggilannya, cuman namanya Ahmad bin Husain. Namanya Ahmad bin Husain al-Isfihani. Ada yang nyebut al-Asfahani, dari negeri Asfahan. Asfahan ini sekarang Irak, ya, dari daratan Irak. Itu Imam Syekh Ahmad bin Husain usianya dikatakan sampai 125 tahun, kurang lebih 125 tahun. Bisa dibayangin, pengarang kitab Fathul Qorib
itu usianya 125 tahun kurang lebih. Pas ditanya sama muridnya, wahai imam, wahai kiai, resepnya apa? Matanya masih ngelihat, kupingnya masih dengar, kemudian otaknya masih berfungsi, artinya belum pikun. Ya walaupun sehatnya orang tua kan beda ya. Ya sehatnya bapak-bapak sama sehatnya anak muda kan beda. Ya sehat ya sehat, tapi kan orang tua ya sudah ada umurnya. Tapi usia segitu masih berdiri tegak, kemudian masih normal semua, ini hal yang luar biasa. Maka ditanya, apa resepnya tuh supaya panjang umur terus sehat walafiat? Kemudian kata beliau, resepnya hanya satu. Dari mulai aku remaja ABG, dari mulai aku akil balik sampai detik ini, berusaha aku untuk menjaga diriku dari bermaksiat. Jadi di waktu mudanya dia jaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Dia jaga mata, dia jaga telinga, dia jaga hidung, dia jaga mulut, tangan, kaki, dan kemaluan. Dia jaga itu semua dari bermaksiat, dari dosa. Maka Allah menjaga diriku sewaktu tua. Ya, jadi ya tergantung kitanya kan. Ya mudah-mudahan kita tergolong orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat, sehingga Allah jaga diri kita dari berbagai musibah, terutama dari berbagai penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ya, artinya ini salah satu resep yang memang ya mungkin kiranya orang sekarang kudu nambahin. Jadi nggak cuman pola makan sehat, pola istirahat cukup, berolahraga, itu ikhtiar yang zahir ya memang sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa ikhtiar batinnya tuh, jaga diri kita, hati kita jangan sampai kosong dari berpikir kepada Allah. Itu resep daripada panjang umur dan sehat walafiat. Ya para sesepuh di sini merasakan lah, alhamdulillah, karena memang dekat dengan masjid, hatinya bergantung dengan masjid. Kayaknya kalau nggak salat berjamaah ada yang kurang kan gitu Pak. Kayaknya kalau nggak zikir ada yang kurang. Nah itu resepnya tuh. Ya, dan bapak-bapak sudah merasakan itu. Ya, sudah merasakan itu. Oleh karenanya itu namanya ikhtiar waktu. Maka ini yang kedua, tarkul ma'asi, jaga diri dari perbuatan maksiat. Maksiat kalau zaman dulu kita kudu keluar rumah. Tahun 90, tahun 2000 dah saya masih kecil. Ya Ustaz Habib masih kecil juga. Itu tahun 2000 masih kudu keluar rumah. Ya, tapi tahun 2010 ke atas udah mulai itu dekat rumah. Tahun 2020 kemarin udah maksiatnya di rumah semua. Ya maksiatnya di rumah semua. Enggak usah kemana-mana. Ya enggak usah lewat mana-mana. Di HP ini semuanya sudah ada. Mau yang ibadah ada, yang maksiat ada. Pahala banyak, dosa juga banyak. Ya, mau saldo amal soleh, mau saldo sodako jariah atau dosa jariah ada di sini. Ya, maka dari itu saya bilang pergaulan bebas dulu di luar rumah. Sekarang pergaulan bebas di dalam rumah. Ya, tahun ini jadi Pak, saya baca berita nih. Ya, berita bener apa kagak, cuman yang bicara ini seorang ahli dalam perlindungan anak, ya hak perlindungan anak. Ya ini kan akhir-akhir ini ada berita viral tentang ya pelecehan anak, kemudian pemerkosaan di bawah umur dan sebagainya. Terus ini yang dari Komisi Perlindungan Anak atau memang dia pemerhati perlindungan anak begitu. Dia bilang tahun ini aja nih itu terjadi hubungan sedarah atau yang ya bahasa kerennya itu incest tuh. Terjadi kasus hubungan sedarah itu yang terdata se-Indonesia mungkin itu 1.200 kasus. Ya, 1.200 kasus. Wah, saya tercengang juga tuh pas baca terus dengar dari berita itu. Jadi ada kayak podcast begitu ya kalau sekarang tuh. Itu si ahli itu bilang begitu. Yang ngelapor ke pihak aparat, ke kepolisian atau ke perlindungan anak hanya sekian persennya.
Hanya ada beberapa sampel kasus yang orang tuanya berani itu diwawancarai. Ini emaknya, kalau bapaknya udah malu, nggak berani. Ini emaknya, terus ini kakak beradik yang dia melakukan hubungan saudara. Ini bisa dibayangkan, ini terjadi kan? Terjadi ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi pergaulan bebas sekarang bukan di luar rumah lagi, di dalam rumah. Yang dulu kita kagak kebayang pisan itu. Adik ama empok hubungan layaknya suami istri, bahkan sampai hamil, bahkan sehingga ibunya malu digugurin itu anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi terjadi, dapat terjadi sekarang. Ya Allah, ya kita nggak kepikiran tuh ada namanya anak nidurin emaknya, bapak nidurin putrinya, mantu nidurin mertuanya. Coba bayangin. Ya udah dapat produknya, mau borong pabriknya dia kan begitu. Ini kan begitu sekarang. Ipar sama iparnya, ya Allah. Padahal sebelum ada film yang booming sekarang tuh, yang diangkat cerita ipar adalah maut, Nabi udah kasih tahu duluan. Ya Nabi udah kasih tahu duluan, hati-hati. Kalau tinggal sehatap pada dua keluarga, hati-hati. Ya hati-hati. Makanya saya sering ingetin, ipar sama ipar ini kan Pak bukan mahram kita. Bapak punya adik ipar, punya empok ipar, itu bukan mahram. Maka hindari berjabat tangan. Oke lah kalau berjabat tangan sulit dihindari karena nggak enak. Itu kan istrinya abang saya Ustaz, itu kan istrinya adik saya Ustaz. Oke lah kalau jabat tangan kita nggak bisa hindari, cipiki nggak usah pakai dah. Ini kadang-kadang ipar sama ipar udah kayak adik sama empok beneran. Wih masya Allah, waduh masya Allah, lama nggak ketemu ya, terjadilah yang terjadi itu. Lagi kan begitu, asalnya kan dari jabat tangan, cipika-cipiki pelukan terus dah. Naudzubillah min. Nah, ini sekarang terjadi, bikin miris nih Bang. Nah kalau bukan kita nih yang ya di masjid, ya di majlis, siapa yang mau mikirin yang begini nih? Ya itu hubungan saudara udah di luar akal itu. Itu mungkin penyakit sudah. Ya bahkan binatang pun masih mikir-mikir ya. Binatang masih mikir, namanya kambing masih mikir kalau pengen tidurin anak kambing kan gitu. Ya walaupun ada sebagian binatang sama anaknya sama emaknya, ya berarti kan manusia nggak beda dengan binatang. Bahkan kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka kayak hewan ternak. Ya udah nggak ada beda dah. Ya, bahkan mereka lebih buruk, lebih parah dari hewan ternak. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nggak kebayang dah zaman kita sekarang udah begini. Bagaimana ntar di 2035, 10 tahun lagi? Bagaimana ntar di 2045, 20 tahun lagi? Wah itu mungkin udah dilegalkan itu hubungan sejenis tuh Pak. Ya, hubungan saudara, hubungan sejenis hampir-hampir sekarang. Ya, lagi dikampanyekan di Barat, ya di Amerika, di Eropa, mau masuk ke Asia ini mau dilegalkan tuh. Kalau di Amerika kan udah banyak, ya nikah sejenis sudah banyak, udah dilegalin sebagian kota. Tapi makanya kita ya betul-betul berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keturunan kita ya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman boleh berubah, tapi akidah, keyakinan dan pengamalan syariat tidak boleh berubah. Ya maka kita wasiatin sama anak cucu kita Pak, bapak wasiatin. Ya kalau saya udah nggak ada, jangan berubah akidah. Bapak engkong lo udah meninggal, jangan berubah akidah. Tetap Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, agamanya Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Oke, itu yang kedua, tarkul maksiyat, ninggalin kemaksiatan. Ini sabar yang kedua. Nah sabar yang paling tinggi adalah as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ya, kita sabar dalam menjalankan ibadah. Tadi baru sholat maghrib, sekarang udah ada isya. Kita sholat isya, entar habis kelar isya istirahat beberapa jam, besok sholat subuh. Kita sholat subuh. Kemudian yang mau nambahin sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Di waktu duha ada sholat duha. Pas terbit matahari seukuran tombak ada sholat isyraq. Kemudian nanti habis sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, begitu seterusnya. Ya, kalau bagi kita sih insya Allah yang udah istiqamah. Tapi kalau bagi anak cucu kita nih,
yang kadang-kadang sholatnya masih bolong-bolong, ini kan repot. Ya kalau kitanya nggak proaktif dalam mengingatkan mereka, ya maka ya mereka sulit untuk menemukan kesadaran diri mereka. Jadi pesannya ya jangan pernah bosan dah, ingetin keluarga, anak bini terutama cucu-cucu kita yang masih kecil-kecil supaya terbiasa menjalankan sholat, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tanda yang ke-8, saling menasehati dalam kesabaran. Masih ada 2 tanda lagi atau 2 alasan lagi kenapa kita dijadikan khairul ummah, sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah, atau kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah lindungi lingkungan kita dari berbagai macam musibah dan dijauhkan kita dari perbuatan maksiat, dimudahkan kita dalam menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah sembuhin penyakitnya, yang kurang sehat Allah berikan sehatul afiat, yang sempit rezekinya Allah luaskan, Allah berkahi rezekinya, yang hadir hajat-hajatnya diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya mohon doa mudah-mudahan minggu depan atau minggu ini nih ya, Sabtu malam Ahad tanggal 22 besok, mudah-mudahan acara di majelis kita bersama, di acara kita bersama diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan daripada kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada halangan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu